Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari kelompok 6 akan menjelaskan terkait algoritma dan jaringan perseptron. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Pertama ada Tommy Fatur Rahmanda, yang kedua ada Fadil Ansori, ketiga ada Randy Yudhistira. Bagian pertama, di sini kita akan membahas terkait pengertian. Perseptron sendiri merupakan salah satu jenis artificial neural network atau jaringan syaraf tiruan berfungsi supervised. Perseptron pertama kali diperkenalkan oleh Frank Rosenblatt pada tahun 1958. Perseptron sendiri adalah jenis jaringan syaraf tiruan untuk layar tunggal dan mempunyai performa yang baik pada klasifikasi data linear. Untuk klasifikasi data yang tidak linear, perseptron mempunyai performa yang kurang baik. Jadi dalam penerapan perseptron sendiri kita juga harus memastikan bahwa klasifikasi data yang cocok untuk teknologi ini adalah yang linear gitu, karena ketika tidak linear perseptron menjadi performa yang kurang baik atau nanti akan menyebabkan data itu tidak valid. Selanjutnya terkait algoritma pembelajaran perseptron sendiri ada dibagi menjadi 3 bagian. Itu yang pertama, jaringan terdiri dari beberapa unit masukan ditambah sebuah bias memiliki sebuah unit keluaran. Yang kedua, memiliki fungsi aktivasi merupakan fungsi biner atau bipolar, tetapi memiliki kemungkinan minus 1, 0, atau 1. Jadi di perseptron di sini hanya ada 3 kemungkinan di sini aja, yaitu minus 1, 0, atau 1. Untuk yang ketiga, di bawah ini merupakan ketentuan threshold perseptron. Nah, karena sebelumnya sudah ditentukan bahwa hanya ada 3 nilai, yaitu min 1, 0, atau 1, berikut merupakan rumusnya. Jadi di sini bisa A sama dengan F net sama dengan ada 3 pilihan ya. Itu angkanya akan pilih 1 jika net lebih besar dari theta. Angkanya akan bernilai 0 jika net sama dengan theta. Nilainya akan minus 1. Itu jika net lebih kecil dari minus theta. Selanjutnya, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam algoritma perseptron. Satu, itu yang pertama, iterasi akan terus berulang hingga semua pola memiliki keluaran yang sama dengan target yang sudah ditentukan. Jadi proses yang kita lakukan itu akan terus berulang karena tujuannya adalah kita secara keluaran harus memenuhi target yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, perubahan bobot akan dilakukan pada pola yang memiliki keluaran tidak sama dengan target. Perubahan yang dilakukan merupakan hasil kali unit masukan dengan target. Perubahan bobot hanya terjadi jika masukan tidak sama dengan nol. Jadi ketika ada keluaran yang memang udah sesuai target itu tidak perlu dilakukan perubahan atau tidak perlu dilakukan perhitungan kembali. Jadi kita hanya melakukan perhitungan kembali terhadap keluaran yang memang tidak sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Itu yang ketiga, kecepatan iterasi ditentukan oleh laju pemahaman sama dengan alfa dengan 0 atau alfa lebih besar sama dengan 0 atau alfa lebih kecil sama dengan 1 yang dipakai. Semakin besar nilai alfa, semakin sedikit iterasi yang diperlukan. Akan tetapi jika alfa terlalu besar, maka akan merusak pola yang sudah benar sehingga pemahaman menjadi lambat. Contoh soal. Nah, untuk yang pertama terdapat satu soal di sini bernarasikan buat model perseptron untuk mengenali fungsi logika N dengan masukan bipolar dan keluaran bipolar. Untuk inisialisasi gunakan bobot dan bias awal 0, alfa 1, dan thresholdnya 0. Nah, di sini terkait penyelesaian, kita bisa lihat dari tabel pertama, tabel N. Jadi ada inputan X1, X2 dengan hasilnya T, targetnya. Jadi ini adalah nilai target kita. Itu jadi ketika masukan S1, masukan kedua adalah 1, target kita adalah 1, jadi nanti kita akan mencari targetnya adalah 1, min 1, min 1, min 1. Untuk net sendiri adalah semua sigma XI WI plus B.
Itulah ini tadi rumus kita dari perseptron. Jadi bisa dengan A sama dengan F net sama dengan nilainya akan satu, 0, atau min 1. Itu dengan kriteria yang sudah ditentukan. Secara analogi masukan, di sini bisa dibilang ketika ada masukan satu merupakan W0 dengan keluarannya akan J, atau X1 maka akan menjadi W1, XI akan menjadi WI, XN akan menjadi WN, begitupun seterusnya. Nah, di sini adalah merupakan tabel lengkapnya terkait model perhitungannya gitu ya. Untuk yang pertama tadi terkait masukan dan target, ini adalah sesuai dengan yang sudah ditentukan di awal. Inputannya ada X1 dengan X2, di sini dengan ada target, dan ini angka 1 diisi semua sama satu sebagai nanti perhitungan awal. Nah, untuk net kita bisa hitung dengan rumus yang sebelumnya tadi, sudah ada di slide sebelumnya. Kita sudah ada rumus net, kita juga udah ada rumus A untuk perhitungan FN atau nilai. Jadi tinggal kita sesuaikan. Untuk bagian net kita hitung sesuai rumus, maka hasilnya di sini seperti tabel pertama. Gitu ya, dengan alfanya juga sudah ditentukan, Fn. Kita mengikuti dengan yang rumus yang sudah dijelaskan. Nah, di sini terkait perubahan bobot, di sini ada delta W sama dengan alfa XI kali T. Nah, ini pun juga sama, jadi masing-masing angka di sini tinggal disesuaikan dengan rumusnya, begitu dengan delta W2, dengan delta B-nya. Kita sesuaikan dengan rumus yang sudah ada. Berikut untuk yang terakhir terkait bobot baru, di sini ada rumus baru, di mana adalah W baru sama dengan W lama plus delta W. Dengan B baru, dengan rumusnya adalah B lama ditambah delta B. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian uh, alpha Fn. Di sini kan secara target kita udah ditentukan di sini ya. Ada satu, min satu, min satu dengan satu. Sedangkan dengan hasil perhitungannya, dari yang target yang udah kita set hanya memenuhi adalah satu pada bagian epoch satu di sini. Jadi karena kita tidak bisa memenuhi target semuanya, maka kita bisa lanjutkan perhitungan ke epoch kedua. Itu dengan rumusnya tetap sama, akan tetapi baris keempat kita tidak perlu melakukan perhitungan ulang karena sudah sesuai target yang kita tentukan di awal. Jadi kita tinggal hitung untuk baris pertama, kedua, dan ketiga itu. Nah, di sini kebetulan kita hanya cukup epoch kedua atau kita mengulangi dua kali percobaan itu untuk menghasilkan alfanya sesuai target yang kita tentukan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan ataupun kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.